warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang sendiri ibu saya dikasih undangan cuma nggak bisa di aja. Lahumul Fatihah. Kalau penulisnya nggak ada, kalau kita kasih gimana? Diambil pasif sudah. Kalau ada Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Qolal musannifani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fi darain amin. Alamatul ismi, membahas mengenai alamatnya isim untuk di matan jurumianya. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Falismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi wa ya ila akhirih. Untuk pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai kalam. Apakah itu kalam? Di kalam menurut secara istilah ulama nahwu itu harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama lafaz, ini mengulang lagi lafaz, kemudian murakkab, kemudian kemudian waduk. Lafaz itu adalah suara yang mencakup huruf hijaiyah. Murakkab adalah disusun dari 2 kalimat atau 2 kata atau lebih. Kemudian mufid adalah memberi pemahaman, sekiranya si pendengar atau audiens atau orang yang kita ajak bicara itu enggak menunggu kata-kata yang lain, artinya sudah memberikan pemahaman. Kemudian yang terakhir adalah wada'i. Wadi kalau di kitab Tuhfatus Saniyah itu arahannya di memakai kalimat yang dibuat oleh orang Arab yang menggunakan bahasa Arab. Kemudian setelah itu ada lagi wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Juz-juznya kalam atau pembagian kalam itu juz-juznya itu ada 3, artinya satu kalam itu dibentuk dengan 3 kalimat atau 3 kata. Yang pertama ada namanya isim, kemudian ada namanya fi'il, yang terakhir adalah huruf. Ada isim, fi'il, huruf. Jadi semua kata yang ada dalam bahasa Arab itu kalau nggak isim ya fi'il ya huruf. Udah cuma 3 itu, nggak ada larobi ada, nggak ada yang keempat, juga nggak cuma 2 tapi ada 3. Isim, fi'il, huruf. Untuk isim kemarin sudah pengertiannya sudah. Isim itu kalimatun talat alamanan fi nafsiha walam taktarin fi zamanin. Isim itu kalimat atau kata yang menunjukkan atas suatu makna, suatu arti, dan tidak berbarengan dengan waktu, tidak berbarengan dengan itu isim. Kalau fi'il itu jadi isimnya kalau dalam bahasa Indonesia bisa kata benda atau kata sifat atau kata yang lainnya ya. Kata benda, kalau lebih umumnya itu kata benda ya tinggal kita cari yang lainnya itu apa. Isim kayak nama itu isim, nama orang, nama benda, nama suatu hewan itu isim. Kemudian untuk fi'il itu kalimatun talat alamat dan fi nafsiha wa qaranat fi ahadil alzimati salasi ya. Untuk fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan atas suatu makna, menunjukkan suatu arti. Wa qaranat fi ahadil alzimati, dan berbarengan dengan salah satu dari zaman. Zamannya itu ada 3, ada zaman madi, zaman lampau, zaman hal, zaman hadir,
zaman yang sedang terjadi, ada lagi zaman mustakbal, zaman yang akan datang. Nah itu ada 3. Nah itu fiil itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kata kerja ya, kata kerja atau predikat kata kerja, tapi berbarengan dengan zaman, kata kerja yang ada zamannya, ada waktunya. Budi telah menolong. Nah telah menolong itu adalah fiil, adalah kata kerja yang berbarengan dengan zamannya adalah telah. Ani sedang makan kerupuk. Nah, sedang makan itu adalah fiil, sedang makan adalah kata kerja. Dan yang lainnya, untuk huruf itu adalah kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Untuk huruf itu adalah kalimat yang menunjukkan atas makna di kalimat selain huruf. Artinya huruf ini sebagai pembantu dari suatu kalimat biar memiliki makna. Nah, setelah menjelaskan kemarin apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf, kemudian dari kalimat-kalimat Arab. Nah, ini untuk tahu ini isim, ini fi'il, ini huruf itu gimana caranya. Nah, ini dijelaskan di pembahasan yang di pertemuan yang ketiga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul ismi Ola falismu yu'rafu bil khufdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khufdi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal fa'u wal kafu wa lam wa hurufil qasami wa yal wawu wal fa'u wa ta'u. Ini di matan jurumiyahnya. Qala telah berkata siapa Syaikhul Haji, pengarang kitab Muqaddimah al-Jurumiyah, pengarang kitab Jurumiyah. Kemudian ini redaksi di Jurumiyahnya. Falismu, ketika kita sudah tahu ternyata pembagian dari kalam ada 3, ada isim, fi'il, huruf. Falismu yu'rafu bil khufdi. Kemudian maka isim itu bisa diketahui bil khufdi dengan terbaca khufdnya suatu kalimat tersebut. Karena fi'il itu enggak ada yang khufd, huruf itu juga enggak beri'rab. Artinya khufd hanya dimiliki oleh isimnya, dimiliki oleh isim. Satu kalimat kok ternyata khufd, ya itu berarti isim ya. Khufd itu enggak harus kasroh ya, khufd itu bisa fathah, bisa juga memakai ya kalimatnya, enggak harus kasroh. Yang kasroh pun enggak harus khufd, Nah, isim itu bisa diketahui dengan khofat, artinya dengan kalimat tersebut ternyata i'rabnya khofat atau terbaca jar, maka berarti isim. Kemudian selanjutnya wa tanwini juga bisa diketahui dengan adanya tanwin di kalimat tersebut. Wa dukhulil alifi wal lami, dan juga kemasukan alif dan lam. Wa hurufil khafdi, dan juga kemasukan huruf khafat. Wahya, huruf khafat itu apa aja? Wahya min, huruf khafat itu ada min. Kemudian ila, ada an, ada Allah, ada fi, ada ruba, ada ba, ada kaf, ada lam, dan huruf-huruf qasam. Jadi huruf qasam ini termasuk dalam huruf khafat ya. Huruf qasam termasuk ke dalam huruf khafat. Nah, huruf qasam itu apa aja? Huruf qasam wa yal wawu wal fa'u wa ta. Huruf qasam itu ada 3, ada wawu, ada fa, dan ta. Ini di Jurumiyahnya. Selanjutnya wa aqulu lil ismi alamatun yatamayyazu an akhawaihi al-fi'li wal harfi bi wujudi wahidatin minha aw qabuliha wa qad dzakara rahimahullahu min hadhil alamati hurufikum. Wa aqulu, dan berkata siapa saya berkata, maksudnya Syekh Muhyiddin ya, karena pengarang kitab Tuhfatus Saniyah itu adalah Syekh Muhyiddin. Beliau Syekh Muhyiddin berkata, wa aqulu, saya berkata, maksudnya saya itu adalah dinisbatkan, disandarkan, diarahkan kepada Syekh Muhyiddin, pengarang kitab Tuhfatus Saniyah.
Lilismi alamatun, isim itu memiliki tanda-tanda. Isim itu memiliki alamat-alamat. Alamatun ikut jamak alas alim. Yang mana alamat-alamat tersebut, tanda-tanda tersebut yatamayazu, bisa menjadikan beda apa isim. Jadi isim itu bisa menjadi beda an akhawaihi al fi'li wal harfi, bisa menjadi beda dari fi'il dan huruf, yang mana fi'il dan huruf ini merupakan saudara dari isim, biwujudi wahidatin, dengan wujudnya, dengan adanya, dengan hadirnya salah satu minha dari alamat tersebut. Jadi isim itu memiliki alamat, isim itu memiliki tanda, yang mana tanda tersebut ini bisa membedakan isim dengan kedua saudaranya yang lain. Misal kita punya saudara dua, nah kita itu punya ciri-ciri sendiri yang nanti membedakan dengan saudara-saudara kita. Nah, itu namanya alamat tanda. Misal kita itu bersaudara 3 kembar, kita punya saudara kembar 2, berarti kita salah satunya, berarti ada tiga saudara kembar, salah satunya kita. Nah, kita itu punya ciri-ciri yang bisa membedakan antara dua saudara kita yang lain. Misal kita punya andeng-andeng semisal di hidung kita, semisal itu alamat yang bisa membedakan dari kedua saudara kita. Nah, ini isim juga punya tanda yang bisa membedakan dengan saudaranya isim yang lain. Saudaranya isim apa? Yaitu al-fi'li wal harfi, fi'il dan huruf. Diwujudi wahidatin minha, dengan wujudnya salah satu dari alamat-alamat yang ada. Au qobliha, ini enggak hanya wujud, au qobliha, atau bisa menerimanya alamat tersebut. Jadi enggak harus wujud di isim tersebut ya. Di sini diwujudi wahidatin minha au qobliha, dengan adanya salah satu dari tanda tersebut di kalimat isim, au qobliha, atau bisa menerimanya kalimat isim pada tanda-tanda tersebut. Waqad dzakara rahimahullahu min hadhil alamati. Nah, qad dzakara dan benar-benar telah menuturkan siapa musannif Jurumiyah rahimahu, semoga beliau musannif Jurumiyah diberikan rahmat, siapa Allah. Musannif Jurumiyah ini telah menuturkan dari hadhil alamat, dari alamat-alamat ini, dari tanda-tanda yang ada, menuturkan arba'a alamatin, menuturkan 4 tanda. Kalau di Jurumiyahnya ini disebutkan ada 4 tanda yang nanti isim ini bisa membedakan dengan kedua saudaranya. Ada 4, wahyal khafdu, yaitu khafad, kemudian wa tanwin, wa dukhulul alifi wal lami, maksudnya alif dan lam, kemudian wa dukhulu harfin min hurufil khafdi, maksudnya salah satu huruf dari huruf-hurufnya khafad. Itu disebutkan ada 4 di Jurumiyahnya ya. Untuk yang pertama, amal khafdu bahwa fil lughati biddul irtifai. Adapun khafad atau dipandang dari segi bahasa, ini adalah biddul irtifa, kebalikan dari tinggi. Khafad kebalikan dari tinggi. Kalau khafad secara bahasa berarti rendah, kemudian lawan katanya adalah irtifa. Irtifa itu luhur, tinggi. Jadi khafad itu rendah, irtifa itu khafad itu adalah secara bahasa adalah diddun itu kebalikan atau antonim dari tinggi. Wa fi istilahin nuhati ibaratun anil kasratil lati yuhdithuhal amilu aw manaba anha. Nah, kemudian khafad, adapun khafad menurut istilah ulama nahwu ini adalah ibaratun anil kasrah, suatu ungkapan dari kasrah. Allati yuhdithuhal amilu, yang mana diakibatkan, kasrah tersebut diakibatkan oleh amil, au manaba anha, atau sesuatu yang mengganti dari
kasrah tersebut ya, mengganti dari kasrah. Jadi istilah khofad ini adalah suatu ungkapan dari kasrah ya. Kasrah yang mana kasrah ini diakibatkan oleh amil, atau sesuatu yang mengganti kasrah. Jadi tadi saya katakan khofad itu nggak harus kasrah, bisa fathah, bisa juga ya fathah dan ya, ini maksudnya dimaini atau sesuatu yang mengganti dari kasrah, jadi nggak harus kasrah ya. Wadhalika mithlu kasrati ra'i min fakrin wa amrin fi nahwi qaulika mardu fakrin wa qaulika hadza kitabu amrin. Wadhalika, nah hal tersebut ini mithlu kasrati ra'i, seperti terbaca kasranya ra' min fakrin dari lafaz fakar, wa amrin dari lafaz amr, fi nahwi qaulika di sepadannya ucapan kamu yang berupa mardu bi fakrin, mardu saya berjalan, bi fakrin bertemu dengan bakar. Nah ini fakrin di sini kasroh, sehingga bakrin ini adalah khofad. Nah, karena bakrin ini khofad sehingga bakrin adalah isim. Wa qaulika hadza kitabu amrin, hadza ini itu kitabu amrin adalah kitabnya amr. Nah amrin di sini roknya ini kasroh sehingga amrin di sini adalah khofad. Kemudian khofad merupakan tanda kalau satu kalimat adalah isim, sehingga amrin di sini adalah isim. Fakrin wa amrin, sehingga kalimat bakar dan amr di sini ini adalah ismani, dua kalimat isim. Kenapa? Liwujudil kasroti fi akhiri kulli wahidin minhuma, karena wujudnya kasrah fi akhiri kulli wahidin, di akhirnya setiap salah satu minhuma dari bakar dan amr. Ini menjadi tanda kalau satu kalimat itu adalah isim. Kemudian yang selanjutnya wa amma tanwinu fa huwa fil lughati at-taswid taqulu nawwana ta'iru aysawata. Adapun tanwin, maka tanwin menurut bahasa, dipandang dari segi bahasa ini adalah at-taswid, bersuara ya. At-taswid itu bersuara, ikut pesan pak tanah ya pak itu sawata ya sawitu, taswidan taswidatan taswatan taswatan musawwatan bahwa musawwitun. Takulu kamu berkata nawwana ta'il, tanwin nawwana taswid ya. Tanwin ini adalah masdar ghiru mim, fi'il madinya adalah nawwana yunawwinu tanwinan dan tinwanan munawwana. Itu bisa dilihat di tasrif istilahnya ya. Ini tanwin ini artinya adalah taswid, sama ya, segi bahasa itu sama, sehingga ketika dikatakan nawwana ta'ir, nawwana itu sama dengan taswid, berarti nawwana bersuara, nawwana telah bersuara, atau iru burungnya bersuara, burungnya telah bersuara. Sawata opo atau iru burung, sawata telah bersuara opo atau iru burung. Wa fi istilahin nuhati wa nunun sakinatun tatba'u akhiral ismi lafdan wa tufariquhu khuttan lil istighna'i anha bi tikrari syaklati atau bi takrari syaklati inda dabti bil qalam. Adapun tanwin menurut istilah ulama nahwu, untuk tanwin ketika sudah dibuat istilah oleh golongan ulama nahwu, tanwin nanti artinya adalah nunun sakinatun, nun yang terbaca sukun, nun yang mati, yang mana nun mati tersebut tatba'u akhiral ismi, mengikuti akhirnya isim, lafdan secara lafad, secara pengucapan. Wa tufariquhu khotton, dan membedai nun sakinah khotton dalam segi tulisan. Jadi tanwin itu adalah nun yang terbaca sukun, yang tahin nuhati nunun sakinatun tatba'u akhiral ismi lafdun wa tufariquhu khotton lil istighnai anha fi tikrari syaklati inda dabti bil qalam. Untuk tanwin secara istilah ulama nahwu adalah nun yang mati yang mengikuti akhirnya isim secara lafaz, secara pengucapan, wa tufariquhu khotton, dan
membedai dari segi tulisan. Kalau tulisannya itu nggak perlu ada nun sukunnya. Kenapa? Lilistighnai anha bitakrari saklati, karena sudah tercukupkan dengan cara mengulangi harokat. Akhirnya harokat semisal zaitun rumah berarti tinggal ditambahi satu lagi zaitan fathah tambah satu fathah lagi, ini zaitan. Indah tertibul kulami ketika ditulis dengan pena. Contohnya nahwu Muhammadin aywadzalika nahwu Muhammadin, contohnya adalah Muhammadin, ini ada tanwinnya sehingga Muhammad adalah isim. Wa kitabin dan kitabin, wa kitabin dan kitabin, nah ini kitabin, ini ada tanwinnya. Wa ihin, ini ihin adalah isim fi'il, ini juga ada tanwinnya sehingga ini adalah isim. Sohin juga, soh itu artinya diam, sohin ini ada tanwinnya, sohin berarti adalah isim. Kemudian muslimatin ada tanwinnya berarti isim. Fatimatin ada tanwinnya berarti isim. Hina idin berarti hina idin adalah isim. Sa'ata idin berarti juga adalah isim. Hadil kalimatu kulluha asma'un, kalimat-kalimat ini kesemuanya adalah isim-isim. Tandanya apa? Bidalil diwujud tanwini, dengan dalil, dengan adanya dalil wujudnya tanwin, adanya tanwin fi akhiri kulli kalimatin, di akhirnya setiap kalimat dari kesemuanya itu, mulai dari Muhammadin, kitabin, ihin, sohin, muslimatin, fatimatin, hina idin, sa'ata idin, itu isim semua karena ada tandanya. Tandanya apa? Tandanya adalah tanwin. Kemudian yang selanjutnya al-alamatus salisatu, tanda yang nomor 3 min alamatil ismi, dari tanda-tandanya isim. Ini adalah dukhulu al, maksudnya al di awalil kalimat, di awalnya kalimat, awalnya kata. Nahwur rojuli aywadzalika nahwur rojuli, contohnya adalah ar-rojul. Ar-rojul ini ada alnya di depan sehingga ini adalah isim berarti. Wal gulami dan gulam, sehingga gulam adalah isim karena ada al depannya. Wal farosi dan faros artinya kuda, ini al, ada alnya berarti ini adalah isim. Wal kitabi dan kitab ada alnya juga. Wal baiti dan bait rumah ada alnya. Wal madrasah dan madrasah ada alnya. Hadhil kalimatu, maka kalimat-kalimat ini mulai dari ar-rajul sampai al-madrasah kulluha asma'un, semuanya adalah isim-isim. Dengan mengapa kok bisa dikatakan isim? Itu kulil alifi wal lam fi awali, karena masuknya al dan maksudnya alif dan lam, maksudnya al fi awal, ya di awalnya kalimat, ya. Madrasah awalnya ada al, bait awalnya ada al, kitab awalnya ada al, faros awalnya ada al, semuanya. Al-alamatur rafi'atu, kemudian untuk tanda yang nomor 4 ini adalah dukhulu harfin, masuknya huruf min hurufil khafdi, yang merupakan atau yang termasuk dari huruf-hurufnya khafd. Contohnya nahwu dhahabtu minal baiti ilal madrasati, contohnya adalah dhahabtu, saya berangkat, minal baiti bermula dari rumah, ilal madrasati sampai madrasah, sampai sekolah atau menuju sekolah. Fakullu minal baiti wal madrasati ismun. Nah, setiap salah satu dari bait dan madrasah ini adalah isim. Karena apa? Lidukhuli harfil khafdi, karena masuknya huruf khafd. Nah, jadi al-madrasah sebelumnya ada ila, al-bait sebelumnya ada min. Min dan ila ini termasuk dari huruf khafd. Nah, lidukhuli harfil khafdi, karena masuknya huruf khafd alaihima di bait dan madrasah ada ila dan min. Kemudian wali wujudi al fi awalihima, dan karena wujudnya atau adanya al di awal kalimat bait dan madrasah tersebut ada alnya juga. Jadi tandanya ada 2. Yang pertama, sebenarnya ada 3. Yang pertama ada huruf jar, kemudian madrasah ada al, kemudian al madrasah ini juga jar kasrah. Ada 3 tandanya.
Kemudian yang selanjutnya ini ada huruf-huruf khafat itu apa aja. Wa huruful khafti di jurumiyahnya itu juga sudah dijelaskan. Wa huruful khafti wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba. Di sini wa huruful khafti wa hiya min. Yang pertama ada min walaha ma'anin. Min itu punya banyak makna. Ma'anin ada beberapa makna. Ma'anin itu jamak taksir. Ma'anin beberapa makna. Min halib tidak. Sebagian dari makna-makna tersebut adalah makna ibtidah. Contohnya adalah nahu safartu minal qahirah. Safartu saya bepergian. Ibtidah itu artinya bermula ya. Ibtidah itu awalan. Minal qahirati saya bepergian. Minal qahirati dari Kairo. Kemudian wa ila ada huruf jar ila. Ila itu wa min ma'ani halin biha. Sebagian dari makna ila ini adalah alim biha atau pucuk ya, goyah. Contohnya nahwu safartu ilal iskandariyati. Safartu saya bepergian ilal iskandariyati menuju Iskandaria atau sampai Iskandaria. Saya bepergian sampai kota Iskandaria. Kemudian yang selanjutnya ada an wa min ma'ani hal mujawazatu. Sebagian dari makna an ini adalah makna mujawazah, artinya melewati. Contohnya adalah nahwu romaitu sahma anil kausi. Roma itu saya melempar sahma kepada panah anil kausi dari busur ya. Saya melempar anak panah dari busur atau melewati busur. Di sini an ini bermakna mujawazah, bermakna melewati. Saya melempar anak panah melewati busur. Kemudian yang nomor 4 ada ala wa min ma'ani hal istilahu itu alal jabali. Sebagian dari maknanya ala ini adalah istilah ya. Contohnya adalah suaitu alal jabal, saya naik alal jabali ke atas gunung. Kemudian ada fi wa min ma'ani hadzarfiyah. Sebagian dari maknanya fi adalah makna dzarfiyah. Contohnya al-ma'u fil kuzi. Al-ma'u fil kuzi, airnya berada di dalam gentong ya. Kemudian ada ruba wa min ma'ani taklil. Sebagian dari makna ruba adalah taklil. Taklil itu menyedikitkan. Sehingga ini artinya adalah taklil, menyedikitkan. Ruba rojulin, sedikit sekali laki-laki, karimin yang mulia, kobalani yang menemuiku. Sedikit sekali laki-laki mulia yang menemuiku. Maknanya taklil. Sebagian dari makna ruba adalah taklil. Nah ini ada sebagian dari makna. Jadi maknanya enggak cuma satu, maknanya ada banyak. Kemudian selanjutnya ada ba wa min ma'ani ta'tiyatu. Sebagian dari makna ba ini adalah makna ta'tiyah. Contohnya adalah marortu bil wadi. Marortu bil wadi ini makna ta'tiyah, berarti memutaatikan fi'il lazim. Maro itu fi'il lazim, kemudian dita'tiyahkan dengan huruf jar. Enggak, marortu bil wadi ini artinya adalah saya melintasi jurang. Wadi itu artinya jurang. Kemudian yang selanjutnya ada kaf wa min ma'ani tasbihu. Sebagian dari mana kaf ini adalah tasbih, penyerupaan. Contohnya Laila kal badri. Laila seperti bulan. Laila seperti bulan. Kaf itu maknanya tasbih. Tasbih itu menyerupai. Kemudian yang terakhir, kemudian yang selanjutnya adalah wa min ma'aniha al-milku. Sebagian dari maknanya lam ini yang pertama adalah al-milku. Contohnya adalah al-malu li Muhammadin. Harta ini milik Muhammad. Kemudian yang selanjutnya ada makna ikhtisos. Lam itu juga bisa bermakna ikhtisos. Contohnya al-babu lidari. Pintu ini khusus punya rumah ini ya. Wal hasiru lil masjid. Keloso ikat tikar milik masjid ya. Wa jim untuk yang mana ketiga ini mana istighfar. Contohnya adalah alhamdulillahi. Alhamdulillah segala puji itu lillahi, tetap
kepunyaan Allah. Makanya kalau untuk ngartikan itu nggak pati ada pembeda ya antara al-milku, ikhtisos dan istiqaq ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, semua bermakna milik. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini dibedakan, ada al-milku, ada al-ikhtisos, ada al-istiqaq ya. Bedanya apa? Bedanya di sini, di footnote-nya di bawah ini. Dhabitu lamil milki antaqa'a baina dzataini wa tadkhulu alaman ya yatasawwaru minhul milku ya. Untuk dhabit kalau lam ini bermakna milik, ini adalah ketika lam tersebut antaqa'a, lam tersebut jatuh baina dzataini, di antara dua zat wa tadkhulu alaman yatasawwaru minhul milku, dan lam ini masuk kepada seseorang yang bisa digambarkan kepemilikannya. Nah, kayak yang pertama al-milku, al-malu li Muhammadin. Nah, ini lamnya ini bermakna milik karena lam tersebut jatuh di antara dua zat, yang pertama mal dan yang kedua Muhammadin. Kemudian lam tersebut tadkhulu alaman, lam ini masuk kepada seseorang yang bisa digambarkan kepemilikannya, harta ini milik Muhammad. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk ikhtisos di footnote-nya, wa dhabitu lamil ikhtisos antaqa'a baina dzataini wa tadkhulu alama la yatasawwaru minhul milku kal masjid wa dar. Untuk ikhtisos ini lam nanti arahannya berfaedah mana ikhtisos, bukan milik lagi. Ini ketika lam tersebut jatuh di antara dua zat, contohnya al-bab dan dar, dua zat, bab itu pintu, dar itu rumah. Tapi gak bisa digambarkan kepemilikan bagi yang dimasuki lam tersebut, yaitu dar. Dar itu masa memiliki rumah, kan gak bisa ya. Yang memiliki itu ya harusnya orang memiliki rumah. Yang memiliki itu kan orang ya, bukan benda mati atau hewan, itu kan nggak bisa memiliki. Sapi itu punya pelana ya, nggak punya pelana. Yang punya pelana itu ya orang yang punya sapi tersebut mungkin ya. Masjid itu punya tikar milik masjid, nggak bisa ya. Masjid itu benda mati kok bisa memiliki, itu gimana, kan nggak bisa. Nah, ini arahnya seperti ini ikhtisos. Ikhtisos itu ketika lam tersebut tadkhulu alama la yatasawwaru minhul milku, ya, lam tersebut masuk atas sesuatu yang tidak bisa digambarkan kepemilikannya. Rumah masa memiliki memiliki pintu ya. Rumah itu nggak memiliki wewenang ya. Yang memiliki wewenang itu orang yang punya rumah ya. Tadi yang punya pintu itu sebenarnya ya orang yang punya rumah tersebut, bukan kok rumahnya. Rumah itu yang nggak punya hak kepemilikan, itu nggak punya. Kemudian yang terakhir ada yang istiqaq ini ketika nanti lam tersebut taqa'u baina smidatin kalafdil jalalah wasmi ma'nan kalhamdi atau kalhamdi. Ini untuk yang milik dan ikhtisos ini jatuh di antara dua zat atau dua zat. Kemudian untuk istiqaq itu masuk di antara dua, yang pertama itu isim zat, yang kedua isim makna seperti alhamdulillah. Kemudian yang terakhir ada wa min hurufil khafdi huruful qasami wa hiya salah satu ahrufin. Bagian dari huruf-huruf khafd adalah huruf qasam. Jadi huruf qasam ini termasuk ke dalam huruf khafd. Wa hiya salah satu ahrufin. Huruf khafd, huruf qasam ini ada tiga huruf. Al-awwalul wawu, yang pertama adalah wawu, wa hiya la tadkhul illa ala lismi dzahiri. Wawu isim qasam, huruf qasam itu artinya sumpah. Jadi huruf qasam adalah huruf yang digunakan untuk bersumpah. Wallahi, billahi, nah itu sumpah itu. Wallahi, demi Allah. Untuk yang wawu, wa hiya la tadkhulu illa ala lismi dzahir. Wawu ini tidak masuk illa ala lismi dzahiri, kecuali
kepada isim dohir. Jadi wawu ini hanya bisa masuk kepada isim dohir. Contohnya nahu wallahi. Allah itu adalah isim dohir. Nah, isim dohir itu apa? Isim dohir itu selain dari isim domir. Isim domir itu apa? Isim domir itu kata ganti. Dia, kamu, saya, mereka, itu kata ganti. Kalau isim dohir itu selain dari kata ganti, ya. Berarti demi kamu, berarti apa berarti? Waka, nah, nggak bisa. Demi saya, waya atau gimana, itu nggak bisa. Yang bisa itu masuknya ke isim domir. Jadi nggak bisa demi saya, demi kamu, demi dia, demi mereka. Untuk wawu itu nggak bisa. Harus menggunakan isim dohir, bukan kata ganti, tapi harus menggunakan selain dari kata ganti. Contohnya yang di Quran, wanahwu waturi wa kitabim masturi. Ini waturi, atur di sini juga isim dohir. Kemudian wawunya adalah huruf qasam. Wa kitabin. Nah, ini ada wawunya juga huruf qasam. Kitab adalah isim dohir. Kemudian contoh yang lain adalah watini wa zaituni wa turi sinina. Watin, atin ini juga isim dohir, kemasukan wawunya adalah huruf qasam. Ini juga wawunya huruf qasam. Zaitun adalah isim dohir. Kemudian turi sinina adalah isim dohir, wawunya adalah huruf qasam. Ini untuk wawu huruf qasam. Kemudian huruf qasam yang selanjutnya adalah ba. Wasanil ba'u, yang kedua adalah ba. Wala taqfasu bilaftin duna laftin. Nah, untuk ba ini enggak terkhusus kepada satu lafaz, bisa masuk kepada satu lafaz, enggak bisa masuk ke lafaz yang lain, enggak tertentu ya. Artinya bal tadkhulu alal ismi dzahiri, artinya ba ini nanti bisa masuk ke isim dzahir. Nahwu billahi la ajtahidanna, contohnya adalah billahi, demi Allah. Nah, ini Allah adalah bukan kata ganti, bukan isim domir, tapi isim domir. Wa ala domiri, ba ini juga bisa masuk ke isim domir, kata ganti. Contohnya bika demi kamu. La adribanna, saya pasti akan memukul. Sungguh saya akan memukul al-kasulas, orang pemalas. Demi kamu saya akan memukul orang pemalas. Ini bika ini demi kamu adalah kata ganti. Kata ganti itu isim domir. Isim domir adalah selain kata ganti. Wasalisut ta'u, yang ketiga adalah ta. Wala tadkhulu ila ala lafzil jalalati. Ta ini tidak bisa masuk kecuali kepada lafaz jalalah, ya, lafaz jalalah. Contohnya nahu wa tallahi la'akitanna asnamakum. Tallahi, demi Allah, la'akitanna asnamakum. Ini bisa dibuka di Qur'annya ya. Ini ayat Quran. Jadi untuk nahwunya ta ini termasuk huruf qasam. Huruf qasam untuk yang ta ini nggak bisa masuk kecuali hanya bisa masuk ke lafaz jalalah, yaitu Allah, ya, bisa masuk ke Allah. Alhamdulillah, pertemuan kali ini sudah selesai mengenai pembahasan. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan, perlu ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Orderan guru
Silakan, ada yang ditanyakan mengenai alamatul ismi, tanda-tandanya isim. Di jurumiyah alamatul ismi, tanda-tandanya isim. Walismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulul alif wal lam wa huruful khafdi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa yam ayal wawu wal ba wa ta. Untuk isim, jadi isim itu bisa dibedakan dengan dua saudaranya, yaitu fi'il dan huruf, dengan adanya tanda, atau bisa menerimanya tanda tersebut. Jadi nggak harus ada ya, namanya tanda itu nggak harus ada kayak kita itu KTK, semisal kartu tanda keluarga, semisal kita di pondok pesantren itu kan ada yang punya KTK, ada yang enggak pakai KTK ya, ada yang enggak punya KTK. Nah, itu yang enggak punya KTK itu berarti enggak, ya bisa punya tanda, yaitu bisa punya KTK, tapi enggak punya KTK. Yang pertama ada il-khafdi, kemasukan khafd artinya jer, jadi nggak harus jer juga, nggak harus kasroh, bisa nanti memakai fathah atau memakai ya, nanti di pembahasan ma'rifati alamatil i'rab nanti ada di khafd ya. Lil khafdi salasu alamatin, khafd itu punya 3 alamat, ada yang kasroh, ada yang ya, ada yang fathah. Jadi nggak cuma kasroh ya. Mungkin yang selanjutnya setelah khafd ada tanwin. Suatu kalimat kok bertanwin, berarti itu adalah isim. Kemudian yang selanjutnya ada al, kemasukan al, satu kalimat kok ada alnya, berarti ini adalah isim, bukan fi'il atau huruf. Dan yang terakhir adalah kemasukan huruf khafd yang telah tadi disebutkan. Kemudian faedah-faedahnya, makna-maknanya juga satu persatu diberi contoh. Ada min yang maknanya ibtida, ila yang maknanya intiha, ala maknanya isti'la, dan yang lainnya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Silakan. Untuk pertemuan kedua kemarin sudah coba direkam sama teman saya, jadi insya Allah di share di grupnya, silakan bisa dimutolaah kembali, bisa dipelajari kembali. Kalau ada yang perlu ditanyakan, jangan sungkan-sungkan bertanya. Kalau semisal nggak paham, silakan tanya saja, nggak usah malu-malu, nggak usah minder, saya belum paham, mau tanya apa, silakan ditanyakan yang belum paham. Karena kalau semisal nggak tanya, ya dari kami nggak tahu apa yang
dijanggalkan dari sampean nggak paham. Artinya ya sampean harus bertanya, banyak bertanya, biar apa yang menjadi kurang dari sampean kami bisa memberikannya, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Yang dari Lombok, Kang Supriyatno, gimana? Kang Deni, ada yang ditanyakan? Silakan, atau untuk yang lainnya Nurjana atau Mislah, Basit Amrullah, Mbak Fikiani, silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada. Kalau nggak ada mungkin tinggal kesimpulannya dilihat di tabelnya. Di sini ada as'ilah, silakan dikerjakan. As'ilatun ay hadhihi as'ilatun, ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Al-awwalu ma alamatul ismi, apakah itu alamat-alamatnya isim? Alamat-alamatnya isim itu apa? Asani, untuk yang nomor 2, ma ma'nal khafdi lughatan wastilahan, apakah makna dari khafd secara bahasa, wastilahan, dan secara istilah. Kemudian asalis yang nomor 3, ma huwa tanwinu lughatan wastilahan, apakah itu tanwin secara bahasa dan secara istilah. Yang nomor 4, ala ayyi syai'in tadulul huruful atiyatu min alam al-kaf rubah anfi. Ya. Nomor 4, dari segi apa huruf-huruf berikut ini bisa menunjukkan. Artinya huruf-huruf seperti min, kemudian lam, kemudian kaf, rubah, dan fan, kemudian fi, ini menunjukkan atas apa? Ya mudah saja kalau ini. Nomor 5, mallati takhtasu wawul qasami bidukhuli alaihi min anwa'il asma'i. Mallati, apakah isim yang terkhususkan wawu qasam masuk kepada isim tersebut dari macam-macamnya isim, ya. Yang nomor 5 itu wawu itu khusus masuk ke isim apa? Itu lebih mudahnya. Nomor 6, mallati takhtasu ta'ul qasami bidukhuli alaihi. Nomor 6, apakah isim yang bisa dimasuki tak qasam? Artinya tak qasam ini khusus masuk kepada apa? Yang nomor 7, masil libail qasami bimisalaini mukhtalafaini.
contohkanlah bak kosam dengan dua contoh yang berbeda. Artinya tadi kan itu bak itu bisa masuk kepada isim dohir dan isim domir. Jadi contohkan untuk isim dohir, contohkan untuk isim domir itu untuk asilahnya. Untuk tamarin, ini tamrinnya, mayizil asma allati fil jumalil adiyati ma'a dzikril allamati allati arafta biha ismiyatiha. Arafta biha ismiyataha. Bedakanlah isim-isim di jumlah berikut ini, di kalimat berikut ini, ma'a dzikril allamati beserta dengan menyebutkan tanda allati arafta biha ismiyataha, yang mana dengan tanda tersebut kamu bisa mengetahui kalau kalimat tersebut itu adalah isim. Nah, ini dicari isimnya itu mana, kemudian kok bisa tahu ini adalah isim, tandanya apa, disebutkan. Ini di surat Al-Fatihah, sampean cari mana yang isim, mana yang isim, artinya sampean cari isimnya itu mana, terus kita itu tahu kalau ini adalah isim, tandanya itu apa, alamatnya itu apa, apakah ada huruf jernya, ataukah ada alnya, ataukah ada tanwinnya, atau yang lainnya. Untuk tamarinnya. Kemudian untuk badannya, alamatul ismi, tanda-tandanya isim ini dibagi dua. Ada yang tandanya itu fi awalihi, di awalnya isim, ada yang fi akhirihi, di akhirnya isim. Untuk yang fi awalihi, untuk yang tandanya itu di awalnya isim, ini adalah dukhulu al wa dukhulu ahrufil jar. Untuk tandanya isim yang berada di awal, artinya di sebelumnya isim, ini ada dua, ada al, ada huruf jar. Jadi ini di awal sebelum adanya isim. Contohnya adalah ar-rajul, al kemudian isimnya, al kemudian isimnya. Dan huruf jar contohnya minal baiti ilal madrasati, al bait kemudian ada min sebelumnya, al madrasah ada ila sebelumnya. Untuk fi akhirihi, untuk alamatnya isim yang berada di akhirnya, ini adalah luhuqut tanwini, bertemunya tanwin, contohnya Muhammadin, kitabin. Kemudian ada khafat, contohnya kitab bu amrin, min amrin. Nah, ini di belakang. Nah, mungkin ada yang ditanyakan sekali lagi sebelum kami tutup. Mungkin cukup sekian dari pertemuan kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Ya, gimana? Ada yang ditanyakan? Halo, jangan malu-malu, silakan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanya. Kalau belum ketemu pertanyaannya, mungkin bisa dilanjutkan di grup. Nanti insya Allah di share Zoom kita di pertemuan yang kedua dan ketiga ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.